Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Fauziah dengan NIM 119250046 dari kelas 3B Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas sedikit mengenai sel volta. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita perhatikan terlebih dahulu. Mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia itu disebut dengan elektrokimia. Nah, komponen dari sel elektrokimia itu ada elektroda yang terdiri dari anoda dan katoda. Anoda didefinisikan sebagai elektroda tempat terjadinya oksidasi, sedangkan katoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi. Komponen sel elektrokimia selanjutnya adalah elektrolit yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Selanjutnya, terdapat dua jenis elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta itu reaksi redoks yang terjadi atau berlangsung secara spontan sehingga dapat dihasilkan energi listrik. Sedangkan elektrolisis reaksi yang tidak berlangsung spontan, kebalikannya sehingga membutuhkan energi listrik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu sel volta atau sel galvanik. Jadi nama ini itu diambil dari nama ilmuwan yang menjadi pelopor jenis sel elektrokimia ini. Oke. Rangkaian dari sel volta itu terdiri dari elektrolit, kemudian katoda dan anoda yang dihubungkan dengan voltmeter, terus yang dihubungkan juga oleh kawat ini yang melintang, yang ini kawat ya. Kemudian dengan jembatan garam pula, itu yang ditunjuk jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan listrik pada larutan. Contoh, pada anoda kita akan gunakan logam seng yaitu Zn ya, dan larutan seng sulfat. Ini harusnya mohon maaf ZnSO4, jadi belum ini ya. Kemudian pada katoda kita gunakan logam tembaga yaitu Cu, dan tembaga sulfat, larutan tembaga sulfat yaitu CuSO4. Sama, itu juga harusnya CuS4. Reaksi yang terjadi di anoda adalah Zn yang menguraikan Zn2 plus 2E min dengan melepas 2 elektron ya, itu jadi Zn2 plus melepas 2 elektron. Jadi pelepasan elektron pada reaksi ini itu merupakan reaksi oksidasi. Sedangkan elektron yang dihasilkan dari proses oksidasi di anoda lalu menuju ke katoda, kemudian ditangkap oleh Cu2+ yang ini, sehingga pada katoda terjadi reaksi reduksi seperti itu. Maka ini jadi Zn2+ SO4 bromid seperti itu. Oke, dari setengah reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada anoda dan katoda, kemudian kita dapat menjumlahkan elektron dari ruas kiri dan ruas kanan karena sama ya, 2E ini kita coret. Nah, seperti itu kita coret sehingga didapatkan reaksi selnya adalah Zn ya seperti ini, dan ini ya hasilnya. Selanjutnya, susunan sel volta ini, yang ini dapat dituliskan dalam notasi sel atau diagram sel volta yang
ini. Nah, jadi batas satu garis vertikal itu menandakan batas satu fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda, sedangkan tanda dua garis yang ini yang di tengah itu melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Maka dapat dituliskan dari reaksi ini, itu Zn, satu garis vertikal Zn2+, dua garis vertikal Cu2+, satu garis vertikal Cu, seperti itu. Jadi seperti ini ya aturan atau kaidah seperti itu. Kemudian arus listrik berupa aliran elektron pada sel volte ini disebabkan oleh adanya beda potensial antara anoda dan katoda. Hal ini disebut dengan potensial sel atau dilambangkan dengan E-sel, seperti itu. Potensial sel standar yang pertama atau E0 sel, yaitu yang jika diukur pada keadaan standar yaitu 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm dan konsentrasinya 1 molar. Jadi disebut dengan potensial sel standar E0 sel. Nah, nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektroda yaitu anoda dan katoda ya. Katoda adalah elektroda yang memiliki nilai NO lebih besar, sedangkan anoda memiliki NO lebih kecil, sehingga secara matematis ini dapat dituliskan seperti ini. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi atau min E0 anoda, seperti itu. Jika E0 sel positif, maka disimpulkan reaksi tersebut spontan. Nah, jadi patokannya itu di sini, positif atau tidaknya, spontan atau tidaknya. Potensial elektroda standar itu mengacu kepada potensial reaksi reduksi. Nah, jika unsur logam diurutkan berdasarkan potensial elektroda standarnya, maka akan didapatkan suatu deret volta, yaitu seperti ini, yang semakin ke kiri, sifat reduktor semakin besar, cenderung mengalami oksidasi E0 sel semakin kecil. Jadi ini tuh, mohon maaf, harusnya ada koma, jadi sifat reduktor semakin besar, cenderung mengalami oksidasi, dan E0 sel semakin kecil. Kemudian, jika semakin ke kanan, sifat oksidator semakin besar, terus cenderung mengalami reduksi, dan E0 sel semakin besar. Mari kita lanjut ke contoh soal. Ini diketahui N0, Ni1, Ni1 maksud Ni2 plus 1 garis Ni sama dengan min 0,5 V volt gitu ya. Bisa dibaca di sini. Kemudian pada keadaan standar, pernyataan yang benar adalah kita diminta untuk memilih pernyataan yang benar. 1 Zn merupakan reduktor yang lebih baik daripada Ni. Zn2 plus dapat mengoksidasi Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Ni dapat mereduksi Fe3 plus menjadi Fe2 plus. Dan 4, Ni dapat mereduksi Zn2 plus menjadi Zn. Mari kita bahas. Yang dibenarkan adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Berdasarkan data N0, maka Zn merupakan reduktor yang lebih baik daripada Ni karena nilai yang lebih negatif, sehingga Zn dapat mereduksi Ni2 plus menjadi Ni. Ni dapat mereduksi Fe3 plus menjadi Fe2 plus karena NO Ni lebih negatif daripada Fe3 plus. Zn2 plus tidak dapat mengoksidasi Fe2 plus menjadi Fe3 plus karena nilai NO Zn lebih negatif. Jadi pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3. Demikian pemaparan mengenai sel volta yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.